Ya, langsung saja, nggak mau buang waktu. Saya ingin ke Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES. Pak Bambang, kepolisian Polda Jawa Barat kan memang sudah merilis tuh Pak Bambang. Ada 3 DPO, ya kan? Ini tentunya kan kalau rilis 3 DPO ini kan nggak mungkin ujuk-ujuk ya Rati ya, Ya, dan juga pasti Bu ada Titin. pendalaman sebelumnya. Pasti ada dasar gitu ya, ada titik terang awal lah, setidaknya begitu. Nah, apakah keberanian institusi Polda Jabar ini menetapkan 3 DPO ini bisa kita kaitkan nggak dengan pertanyaan saya tadi di segmen sebelumnya? Karena memang ini menyeret juga nih beberapa mantan pejabat. Tidak hanya mantan pejabat dari daerah, tapi di institusi Polri juga nih, Pak Bambang. Itu saya rasa masih dugaan ya untuk menyeret nama-nama pejabat di daerah atau pejabat di kepolisian, itu masih dugaan gitu ya. Tentunya kepolisian sebagai lembaga negara dia harus berani untuk menegakkan hukum. Kepolisian adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara gitu, yang harusnya tampil benar-benar tegak lurus pada upaya penegakan hukum, tidak melihat orang perorangan atau kemudian melihat ini anaknya siapa. Tetapi yang muncul di masyarakat selama ini kan ingatan-ingatan publik yang sudah tertanam di masyarakat. 1970 yang lalu misalnya ketika zaman Kapolri Pak Hugeng misalnya muncul kasus Sum Kuning yang kemudian melibatkan anak pejabat saat itu gitu. Dan kemudian kasusnya pun rame dan kemudian memunculkan Pak Hugeng dilepas jabatannya sebagai Kapolri seperti itu. Hal-hal seperti itulah yang kemudian mendorong masyarakat berasumsi kemana-mana. Jangan-jangan ini melibatkan anak pejabat. Jangan-jangan ini melibatkan anak petinggi Polri. Itulah yang harus dibuktikan oleh kepolisian, gitu loh. Kita masyarakat tentunya mendorong kepolisian berani untuk membuka kasus ini selebar mungkin. Waktu 8 tahun untuk membuka kasus ini sebenarnya waktu yang sangat lama sekali. Mengejar 3 orang DPO yang sebenarnya sudah jelas lah, kalau menurut saya sangat jelas. Mereka memiliki kawan-kawan yang 8 diantaranya sudah tertangkap gitu. Dalam sebuah kelompok tentu mereka saling mengenal, entah dengan nama inisial dan yang lainnya. Tentu mereka memiliki pertemanan, itu mereka memiliki informasi terkait dengan keluarganya dan yang lain-lain. Makanya kalau kemudian sekarang ada kesulitan mencari informasi terkait itu, ya memang harus dikembalikan lagi di awal informasi awal 8 tahun yang lalu, siapa saja sih mereka, kenalan di mana misalnya, seperti keluarganya siapa. Tentu dari situlah informasi. Apakah itu Pak Bambang termasuk juga audit forensik dari 8 handphone para terpidana ini? Kan kuasa hukum meminta diaudit tuh 8 handphone terpidana, melihat track record percakapan mereka selama ini seperti apa. Apakah juga perlu untuk arah ke sana, Pak? Benar, kepolisian memiliki perangkat ya, bukan hanya personil saja yang memiliki kompetensi melakukan penyelidikan. Kepolisian memiliki crime scientific investigation itu tentunya dengan membuka data-data di handphone, kemudian tidak menutup kemungkinan kalau mereka memiliki media sosial juga dikejar di sana seperti itu. Dan yang lebih penting lagi mencari informasi di lingkungan mereka, di sekelilingnya, di keluarga dan yang lain-lainnya. Itu tentu juga dilakukan kepolisian gitu. Jangan sampai kepolisian ini terkesan lepas tangan menyerahkan semuanya kepada lembaga lain. Misalnya tadi muncul informasi dari pemerintah desa. Ini namanya ada 15 nama yang sama misalnya, atau lebih dari itu yang sama, dan tidak ada kecocokan. Kepolisian kan tidak sederhana itu bekerjanya gitu. Seperti itu. Makanya jadi aneh kalau kemudian muncul pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif dengan upaya penyelidikan gitu. Ya kalau pihak desa mungkin pakai teori cocokologi gitu ya, mungkin masih wajar gitu ya. Tapi kalau penyidik kan, apalagi scientific crime investigation gitu loh, masa pakai cocokologi sih kan gitu. Tapi begini Pak Bambang, saya jadi kepikiran. Gimana? Saya melihat gini, kasus Vina ini muncul kan ketika viral
dalam tanda kutip yang dipercaya arwah Vina memasuki Linda. Ya, Suaranya, rekaman suara ya. Ya. Jangan-jangan kepolisian nanti juga akan menggunakan cara-cara seperti itu. Ini kan jauh dari scientific crime investigation. Waduh. Dan ini memalukan sekali bagi kepolisian kalau itu itu terjadi. Berarti keterangan ahlinya berarti ini Cenayang ya, jangan-jangan ya. Oke, Pak Bambang, tapi saya jadi kepikiran sama kayak masyarakat yang lainnya, Pak Bambang. Tidak mungkin kalau misalnya Polda Jabar berani mengeluarkan 3 DPO ini, kalau tidak ujung-ujungnya jadi bumerang kepada mereka juga. Karena apa? Wah, itu melibatkan sosok petinggi-petinggi. Nah, ini kan bumerang juga dong buat Polda Jabar nantinya kalau misalnya ternyata benar gitu loh. Ya, Polda Jawa Barat, Polda Jabar ini kan bagian dari Polri kita itu. Di atasnya ada Kapolri dan yang lain-lainnya, yang kemudian mereka memiliki perangkat pengawasan. Makanya Propam juga didorong untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kemungkinan kesalahan SOP dalam penyelidikan di awal gitu. Makanya memang harus komprehensif ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat. Makanya saya sih mendorong Propam juga turun tangan untuk mengawasi penyelidikan kasus ini. Jangan-jangan ketika di awal 8 tahun yang lalu ada SOP yang dilanggar sehingga tidak menutup kemungkinan yang seperti disampaikan oleh Ibu pengacara tadi memunculkan peradilan sesat yang ternyata tidak salah karena dipaksa melalui intimidasi dan yang lain-lainnya kemudian mereka melakukan memberi pengakuan yang ternyata salah seperti itu. Oke, saya mau ke Bu Titin. Bu Titin, kalau dari sisi kuasa hukum dari 2 orang terpidana ini, adakah mungkin kecurigaan dan ada kejanggalan? Karena kalau mendengarkan sempat ada diskusi di salah satu media begitu ya, Ibu Titin dan juga salah satu terpidana mengatakan bahwa terpidana ini adalah salah tangkap begitu. Tidak ada urusannya dengan kasus ini. Apa benar, Bu? Saya berdasarkan fakta persidangan gini, Mbak. Penangkapan itu terjadi, saya kembali pada awal penangkapan ya, Mbak ya. Pada tanggal 27 itu ada laporan kecelakaan di jam 22. Polsek Talun mendapat informasi itu dari masyarakat yang lewat. Kemudian anggota Polsek Talun pada pukul 22.30 mendatangi TPKP. Di situ ditemukan 2 tubuh laki-laki dan perempuan. Dalam persidangan kami bertanya apakah ada darah di sekitarnya. Hanya ada darah di bagian bawah tubuh korban laki-laki dan darah di bagian tubuh korban perempuan. Ada serpihan darah di tiang listrik PJU di lubang baut PJU yang diduga itu serpihan daging dari salah satu korban yang luka. Kemudian ada gesekan di median jalan warna sepeda motor yang digunakan oleh kedua korban. Itu fakta yang terungkap di persidangan. Itu. Kemudian? Kemudian ada kecurigaan dari kedua, tapi dalam kondisi yang laki-laki sudah meninggal dunia, yang perempuan masih terdengar merintih. Itu. Kemudian kedua korban itu dibawa ke rumah sakit. Diketahuilah salah satu korban merupakan anak anggota polisi. Kemudian petugas itu menelpon ayahnya. Ayahnya datang ke kantor polisi, ke rumah sakit dengan hasil visum seperti itu yang tadi Nah, keesokan harinya ayah korban melihat kondisi motor. Itu yang terungkap di persidangan. Melihat motor. Nah, motor itu dalam kondisi utuh. Nah, kemudian di persidangan ayah korban menyatakan sebagai anggota polisi melihat kondisi motor yang utuh, saya menilai ada yang janggal dari kematian anak saya. Kemudian, dan ini bukan kecelakaan, tapi kemungkinan ada pembunuhan.
Saya Oke. waktu itu sempat Lalu? bertanya di dalam persidangan, kenapa Bapak punya asumsi seperti itu? Kenapa saudara saksi punya asumsi seperti itu? Karena 1 bulan sebelum terjadinya ini, anak saya pernah berkonflik. Dengan? Itu jawabannya. Kemudian pada tanggal 31, saksi menyatakan menelusuri areal di seputar ditemukannya jenazah. 500 meter ke arah kiri, 500 meter ke arah kanan, ke arah SMP 11. Depan. Oke. Nah, kemudian di situ dia bertemu dengan Aep dan Dede. Pada tanggal 31 Bu jam Titin, mohon maaf Bu. 14. Bu Titin. Halo, Sepertinya ada suara selain dari Ibu Titin dan suara Pak Bambang yang on air saat ini, mungkin teman-teman produser juga bisa mungkin mengeceknya juga begitu ya. Silakan Bu. Lanjutkan kembali, Bu. Lanjutkan lagi Bu. Singkat saja, Bu Titin. Kemudian? Ya. Nah, saudara saksi menyatakan, saksi dari orang tua korban itu menyatakan, saya meminta informasi kepada Aep dan Dede dengan memperlihatkan fotonya, apakah melihat ada keributan yang menggunakan motor ini. Kemudian kedua Aep dan Dede itu menyatakan saya melihat. Kemudian kalau misalnya tahu ciri-cirinya, informasikan ke saya. Saksi menyatakan dia memberikan nomor telepon itu kepada Aep dan Dede. Baik Bu Titin. Nah, kemudian Bu Titin, pada tanggal pertanyaan kami di awal hari tadi itu Bu juga, Titin. ya, Kejanggalannya apa Bu? Mungkin langsung pada poinnya Bu. Durasi kita sudah terbatas. ya kejanggalannya hanya menerima informasi dan Aep dan Dede yang memberikan ciri-cirinya. Kemudian pada jam itu juga 3 jam setelah bertemu dengan Aep dan Dede memberikan informasi, orang-orangnya sudah kumpul, ditangkaplah semua oleh ayah korban bersama anggotanya. Nah, tetapi yang 8 orang itu perlu dikonfirmasi, 8 orang yang terpidana itu, 1 orang diantaranya sebetulnya sudah ada di dalam Rivaldi itu. Karena kepemilikan senjata tajam di daerah Tentara Pelajar. Nah, itu kita punya surat penahanannya. Dia sudah ada di dalam, kemudian disatukan dengan 7 yang lain, seolah-olah mereka menjadi satu komplotan. Padahal Rivaldi itu tidak kenal dengan 7 orang yang ditangkap pada sore hari saling mengenal oleh saksi itu. Baik. Oke, klien Ibu merasa dia ini Tidak terlibat begitu? tidak terlibat, atau mungkin ada sosok lain yang sepengetahuan klien Anda? Peristiwanya tidak ada. Kalau menurut klien saya, mereka tidak mengetahui peristiwa itu. Karena sebetulnya masing-masing punya alibi. Jadi mereka tidak mengetahui peristiwa tersebut. Dan masing-masing punya alibi. Pada malam kejadian Berarti itu mereka ada di bukan mana? pelakunya, Bu? Berarti mereka bukan pelakunya? Bukan pelakunya. Ya. Siapa pelakunya, Bu? Saya tidak bisa menjelaskan, itu kan harus penyelidikan kepolisian, bukan kewenangan Tapi saya dari untuk pihak menjelaskan kuasa siapa hukum pelakunya. juga, dalam arti kan ini hak dari klien Anda untuk mencari tahu siapa sebenarnya pelaku. Apakah sudah ada juga dari kuasa hukum, kira-kira siapa ini? Atau sudah mengantongi identitas dan lain sebagainya untuk membantu juga data-data dari pihak kepolisian? Mbak, kalau dari proses penangkapan yang tanpa surat penangkapan, mereka sedang berkumpul dibawa oleh polisi gitu. Kemudian juga di kantor polisi mendapatkan tindakan yang Intimidasi. tidak. Apakah masih bisa disebut itu hak klien Ibu untuk mengetahuinya? Baik Bu Titin. Bu Titin, kira-kira klien Anda tahu nama-nama Peggy atau Perong, Andi dan Dani? Tidak tahu. Terima kasih Bu Baik, Titin. terima kasih banyak Bu Titin dan juga Pak Babang sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Walaupun pihak kepolisian juga terus mengupayakan ya untuk menangkap 3 DPO sampai dengan saat ini untuk juga mengungkap kasus kematian Vina dan juga Eki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. kepada juga Ibu.